يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Asal yang berikutnya dari kitab Syarah Aqidati Ahlussunnah wal Jamaah poin yang ke-11. Anna sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya tafsirun bil Qur'an bil bayyinati wa tafsiri min asma'i wa sifatillahi azza wa jalla. Bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita telah terangkan sebelumnya tentang makna sunnah, maka ia berfungsi menafsirkan Al-Quran, menjelaskan secara rinci dan menerangkan nama-nama dan sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa di kulli mu'min, setiap orang mukmin itu wajib alaihi ay yatamassaka bima jaa'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tadyin asma'i wa sifatillah. Hukumnya wajib berpegang teguh dengan sunnah ketika berbicara atau menjelaskan tentang nama dan sifat Allah, karena ini bagian daripada agama. Nama Allah itu bukan dibuat oleh manusia dan demikian pula sifatnya berasal dari pemikiran manusia, tidak. Tapi sesuatu yang baku terdapat dalam nas Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Ahlussunnah wal Jamaah ya'taqidu wa yu'minu. Ahlussunnah wal Jamaah itu mengimani, memiliki keyakinan ma awsafallahu wa rasuluhu, ma awsafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Allah ta'ala fi hadisin sahihatin fahiya maqbulah. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani dan meyakini semua hal yang disifatkan oleh Rasulullah terhadap Allah Ta'ala, baik dalam masalah sifat maupun nama yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, ini wajib diterima. Tentang nama, tentang sifat bagi Allah yang terdapat dalam hadis yang sahih tidak boleh ditolak. Lianna sunnata fil hukmi sawa'un bil Qur'ani. Sunnah itu dalam masalah hukum sama dengan Al-Quran dalam masalah menetapkan ilmu. Maka ikhwati rahimani Allah, sama pula dalam masalah menetapkan keyakinan. Keyakinan Ahlussunnah, hadis Nabi itu menjelaskan isi Al-Quran. Karena memang tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan ad-dzikra, yaitu Al-Quran, dan atas kami kewajiban untuk menjaga ad-dzikra, yaitu Al-Quran. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quranul Karim secara makna, secara lafaz, dan secara tafsir. Sementara Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijelaskan. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagimu kecuali menyampaikan penjelasan yang nyata. Penjelasan Nabi, apa yang datang dari sunnah Nabi, itu merupakan tafsir. Keterangan Nabi terhadap apa yang terdapat dalam Al-Quran ini merupakan tafsir yang wajib dipegang. Man ankara faqad kafar. Siapapun yang telah mengingkarinya, maka hukumnya telah kafir. Termasuk dalam masalah nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Taala. Allah berfirman dalam
dalam surah An-Nisa 113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan menurunkan kepadamu Al-Hikmah. Yang dimaksudkan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Di ayat yang lainnya surat Al-Baqarah ayat 129 Allah berfirman, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Allah mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan juga mengajarkan kepadamu Al-Hikmah. Al-Kitab yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Ditegaskan lagi dalam surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada engkau Al-Quran litubayyana lin-nas, supaya engkau menjelaskan kepada manusia isi Al-Quran Karim, ma nuzila ilaihim, sesuatu yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, dan supaya mereka itu mau memikirkannya. Kalimat yang menunjukkan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas, kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia. Ini menunjukkan apa yang dijelaskan oleh Nabi merupakan sunnah, tafsir daripada Al-Quran Karim. Maka kita heran kepada manusia yang mau mengambil Al-Quran tetapi menolak sunnah. Bagaimana mereka akan menafsirkan Al-Quran? Kalau mereka berkata dengan akal mereka, tentu mereka beranggapan dirinya lebih utama daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka mengatakan bahwa hadis sudah tidak bisa dipercaya, maka kita katakan mereka jauh lebih tidak bisa dipercaya. Sebab Allah telah menjamin penjagaan terhadap sunnah. Adapun selainnya Allah tidak menjaminnya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam surah An-Nahl ayat 64 Allah menegaskan, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa ma anzalna, dan tidaklah kami menurunkan 'alaika kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, kitab ini yaitu Al-Quran, illa, melainkan litubayyana, agar engkau memberikan penjelasan lahum, kepada mereka manusia, alladzi ikhtalafu fihi, mereka itu yakni apa-apa yang mereka itu perselisihkan, wa hudan, dan Quran itu sebagai petunjuk, wa rahmatan, sebagai rahmat, liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Tegas sekali ayat ini menjelaskan dengan kalimat litubayyana lahum, agar engkau menjelaskan kepada mereka. Sementara kita telah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, as-sunnah kullu ma ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sunnah itu sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, berupa perbuatan, berupa sesuatu yang disetujui atau takrirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi penjelasan Nabi kepada Al-Quran, maka tidak boleh ditolak. Di dalam surah Al-Hasr Allah mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambillah dia, dan apa-apa yang Rasul telah melarangnya, jauhilah dia. Di hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad juga mengeluarkan riwayat ini dari jalan sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Alkitab dan yang semisal dari Alkitab bersamanya. Yang dimaksud dengan semisal sepertinya itu yaitu As-Sunnah. Diturunkan Al-Quran, diberikan pula oleh Allah kepada Nabi As-Sunnah. Maka dengan demikian, semua hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, Al-Quran sudah menunjukkannya, Sunnah Nabi sudah menerangkannya. Demikian pula tentang nama-nama Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan dia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Imam Ahmad berkata tentang hadis-hadis mengenai sifat-sifat Allah. Kata Imam Ahmad,
Nu'minu biha, kami beriman dengan hadis yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah. Wa nusaddiqu biha, dan kami percaya dengannya. Wa la naruddu syai'an minha, dan kami tidak menolak sedikit pun hadis yang berbicara tentang sifat Allah tentangnya. Idza kanat asanidu sihahun, kalau sanad-sanadnya terbukti sahih. Contohnya adalah keyakinan Ahlussunnah tentang uluwullah. Allah itu punya sifat ketinggian, tinggi. Allah itu tinggi, Allah maha tinggi. Allah berada di tempat yang paling tinggi. Ini sifat. Allah bukan di mana-mana. Bukan seperti keyakinan sebagian orang ketika ditanya Allah itu di mana, dia menjawab ada di mana-mana. Ada lagi yang mengatakan di mana Allah, dia mengatakan lebih dekat dengan urat leher, maksudnya di dalam hati mereka, di dalam jasad mereka. Ini juga keliru. Karena tidak ada nas yang mendukung dan dijelaskan oleh Nabi yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala fis sama, Ia di langit. Ini salah satu sifat Allah. Namanya, dan kalau kita berbicara tentang pelajaran asma wa sifat, ini namanya sifat dzatiyah. Sifat dzatiyahnya Allah yang tidak mungkin terpisah dari dirinya. Kalau disebut bahwa Allah itu ada di langit, maka benar-benar Allah ada di langit. Dalilnya apa? Surat Al-Mulk ayat 16 Allah mengatakan amintum man fis samaa ay yakhshifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Amintum man fis samaa, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Allah yang mengatakan amintum, merasa aman kan kalian man fis samaa terhadap zat yang ada di langit, yaitu Allah Ta'ala. Berarti Allah ada di langit. Ayyashifa bikumul arda, dialah Allah yang akan menjungkir balikkan bumi bersamamu. Fa idza hiya tamur, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu menjadi berguncang. Allah di langit berdasarkan ayat ini. Dalil yang lainnya surah An-Nahl ayat 50, yaqafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yaqafuna rabbahum, mereka orang beriman selalu merasa takut kepada Rabb mereka. Di mana Rabbnya itu? Min fawqihim, Rabb mereka itu ada di atas mereka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebut dengan bumi sesuatu yang manusia berjalan di atasnya. Sedangkan disebut dengan langit sesuatu yang berada di atas manusia. Itulah langit. Dan Allah berkata, yaqafuna rabbahum min fawqihim, orang beriman itu selalu merasa takut kepada Rabb mereka. Di mana mereka itu? Min fawqihim, yang berada di atas mereka, yakni di langit. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini dalil yang kedua menunjukkan bahwa Allah itu tinggi tempatnya, di langit, bukan di bumi. Juga sering, dan tadi dibaca oleh imam dalam surah Al-A'la, mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, segala puji, sabbihisma, pujilah nama Rabbmu, sebutlah nama Rabbmu, sucikanlah nama Rabbmu. Sabbihisma rabbik, siapa Rabbmu? Al-A'la, zat yang ada di atas sana, yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la, pujilah nama Rabbmu Al-A'la yang maha tinggi. Jadi kata Imam Ahmad, al-ulu dzatuhu wa maqamu, tinggi zatnya dan tempatnya. Disebut a'la berarti di atas. Maka ini harus diluruskan. Sebagian pelajaran agama yang disampaikan di sekolah-sekolah anak kita, sampai anak-anak itu berkata Allah ada di mana-mana. Ini keyakinan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Kalau Allah ada di mana-mana, sementara Allah berkata dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, Allah itu as-samad. Seandainya Allah dikatakan ada di mana-mana, lalu berapa zatnya Allah? Selain itu di dunia ini tempatnya ada yang suci, ada yang najis. Kalau manusia berkata
kata Allah ada di mana-mana, maka Allah ada di tempat-tempat yang najis. Seperti di kamar mandi, di WC, di tempat sampah. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan dengan yang seperti ini. Sementara Allah mengatakan, amintum man fis sama. Merasa aman dan kalian dengan zat yang ada di langit sana, yaitu Allah Ta'ala. Dalam surah Fatir ayat 10 Allah mengatakan, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, milik Allah lah seluruh kemuliaan yang ada. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'uhu. Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik. Wal amalus shalih, dan amal saleh itu yarfa'uhu, dinaikkan oleh Allah kepadanya. Disebut yas'adu, disebut yarfa'u, itu nggak mungkin ke bawah. Yas'ad pasti ke atas. Kalau amal soleh manusia diangkat ke atas, tidak mungkin mana-mana, berarti ke langit. Kalau perkataan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ditujukan ke atas, berarti di langit. Manusia ketika berdoa, ini fitrah manusia. Kalau seandainya mereka nggak mau diberitakan dengan dalil Quran maupun Sunnah, maka kita katakan fitrahnya manusia. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah itu ada di atas langit. Coba kita perhatikan orang yang berdoa kepada Allah, sekalipun kepalanya tertunduk, tapi hatinya nggak ada yang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Pas ketika dia berdoa, memusatkan pikirannya, hatinya itu akan mengarah ke atas langit. Tidak ada juga orang berdoa kalau tangannya dia ada ke bumi, nggak ada. Berdoa sambil berkata Allahumma inni as'aluka, nggak ada. Atau di sampingnya begini, Allahumma inni as'aluka, tidak ada. Tapi tangan itu ditengadahkan ke arah langit. Allahumma inni as'aluka al-afwa wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, ke langit. Itu fitrah manusia. Anak kecil pun, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau ada seorang anak baru dilahirkan lalu bisa tumbuh dengan izin Allah di tengah hutan atau di padang pasir tanpa ada manusia pun yang menyentuhnya, kemudian suatu saat dia tumbuh besar lalu ditanya kepadanya, di mana Allah? Niscaya dia akan mengangkat tangannya dan berkata, di langit. Sama seperti sekarang, Pak. Anak-anak usia yang baru 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, kita tanya, siapa yang menciptakanmu nak? Dia akan menjawab, Allah. Siapa yang memelihara? Dia akan menjawab, Allah. Lalu kalau kita tanya, Allah itu di mana? Dia akan menjawab dengan fitrahnya yang lurus itu, Allah di langit. Tapi manusia yang fitrahnya udah mulai rusak, mulai tercemari, baru dia berkata, di mana Allah? Dia menjawab, di mana-mana, di dalam hati, lebih dekat dengan urat leher, dan semisalnya, dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Persis seperti seorang budak wanita ketika dia mau dibebaskan. Budak dalam Imam Muslim, juga dalam Imam Abu Dawud dan Nasai dan Ad-Darimi, bahwa ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, ia ingin membebaskan seorang budak. Tapi Nabi menahannya, tunggu dulu sampai aku bertanya kepadanya tentang beberapa perkara. Di antaranya Nabi bertanya, aina Allah? Di mana Allah? Qala, budak ini berkata, fis sama, ada di langit. Oh, kata Nabi, man ana? Siapakah aku? Qala, wanita itu berkata, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah utusannya Allah. Qala, kata Nabi kepada Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, a'tikha, sekarang bebaskan dia. Fa inna mu'min, sesungguhnya dia benar wanita mukminah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Bagaimana dia mengatakan a'tikha fa inna mu'minah, bebaskan dia, sesungguhnya dia seorang wanita mukminah. Membuktikan bahwa iman yang benar terhadap Allah Ta'ala, mengimani sifat-sifatnya Allah yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, menerima dengan lapang dada tentang berita sifat Allah dari Nabi SAW. Nabi bersifati berdasarkan dari sini Allah di langit, ya kita katakan Allah di langit.
Bahkan dalam hadis yang disebutkan Allah fis sama dan seterusnya, ini ada beberapa kandungan yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita disyariatkan bertanya kepada manusia, kepada muslim, di mana Allah. Ini disyariatkan. Tapi Bapak, saya pernah bertanya kepada seseorang, di mana Allah? Maka dia menjawab, oh ini tingkatan tingkat tinggi, Pak. Tingkatan tingkat tinggi ini, Pak. Kalau kita berbicara tentang di mana Allah ini tingkatan tingkat tinggi, kita nggak bisa menjawab. Yang bisa menjawab orang yang sudah ma'rifatullah saja. La haula wala quwwata illa billah. Ini budak, di zaman Nabi itu budak. Di zaman kapanpun yang namanya budak itu kedudukannya secara zahir lebih rendah daripada orang merdeka. Walaupun di sisi Allah Subhanahu wa taala kita mengakui inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi kalian yang paling takwa kepada Allah taala. Tapi pertanyaan ini ditanya oleh Nabi kepada wanita budak ini. Di mana Allah? Ini masalah agama. Dan disyariatkan dan biasa, tidak mengapa. Ketika kita menyebutkan Allah di langit, bukan berarti kita melihat Allah. Tidak, karena memang zat Allah tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, oleh mata kepala manusia. Tetapi kita mengatakan Allah di langit itu hak berdasarkan pemberitaan yang datang dari Allah sendiri. Kalau misalnya Bapak telepon seseorang, kemudian Bapak berkata, di mana engkau? Dia berkata, saya sedang di rumah. Apa kita berkata, saya tidak percaya. Kamu di luar ini, kamu di sana ini, kamu di masjid ini. Dan orang itu sendiri yang memberitakan bahwa dirinya di rumah. Nah, ketika kita mengatakan Allah itu di langit, kata Allah sendiri bahwa dia di langit, kata Rasulullah dia itu di langit. Masa kita katakan, oh enggak, Allah di mana-mana. Itu tidak mungkin kecuali orang yang lancang. Yang kedua, jawaban yang syar'i dan benar adalah di atas langit. Maka barang siapa yang memungkiri dua masalah ini, berarti dia memungkiri hadisnya Nabi. Yang Nabi membenarkan ucapan budak tadi ketika berkata di langit. Apa sahabat tidak bisa mengucapkan di mana-mana? Bisa. Apa sahabat tidak bisa mengatakan ada di hati? Bisa. Akan tetapi itu bukan keyakinan yang diajarkan oleh Nabi. Yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahu fis sama. Contoh yang lainnya, ikhwatul imani bahwasannya Allah itu ada di langit. Kita perhatikan hadis yang membicarakan tentang Isra dan Mi'raj. Tentang Isra dan Mi'raj ini semua orang mengakui. Asy'ariyah pun mengakui. Kelompok Asy'ariyah pun mengakui bahwasannya Nabi itu di-mi'rajkan ke langit. Cuma berbeda pendapat mereka ini, apakah jasadnya yang di-mi'rajkan, apakah ruhnya saja. Tapi yang jelas mereka mengakui dinaikkan ke atas langit, bertemu dengan rohnya, apakah dia melihatnya atau tidak, tetapi berjumpa dengan rohnya di atas langit. Itu bukti yang sangat kuat bahwasanya Allah di langit, bukan di mana. Makanya ibadah imani Allah, di antara ungkapan beliau yang Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau berkata di dalam beberapa hadis menunjukkan kepada ketinggian Allah di atas arsy-Nya, di antaranya ungkapan yang menyebutkan faqultu alaihi man qala bi Jibril hatta atas sana ad-dunya mastuftiha. Faqultu alaihi, lalu dinaikkan ke atasnya. Man qala bi Jibril, bersama dengan Jibril aku berangkat hatta atas sana dunia, sampai di langit dunia. Pastuftiha, kemudian dibukakanlah pintu langit itu untukku. Kemudian naik melewati langit yang kedua, naik melewati langit yang ketiga, sampai dengan langit yang ketujuh. Wallahu ta'ala bisa menerima kewajiban sholat. Semua orang masuk mencerita ini, riwayat semua orang tahu. Tapi yang anehnya sebagian kelompok yang disebutkan sufi, mereka berkata bahwa Allah itu di hati. Kalau begitu apa faedahnya syariat yang berupa sholat, yang disebut dengan sholat, diambil oleh Nabi yang perintah Allah sampai ke langit? Kalau memang Allah itu di hati manusia, apa faedahnya manusia? Apa faedahnya Rasulullah menjemput syariat Allah di atas langit sana? Apa faedahnya kalimat yang disebutkan bahwa umil tu alaihi famdala bi jibril hatta atas sana dunia? Lalu aku itu dibawa naik ke atas, berangkat bersama Jibril ke langit dunia. Apa faedahnya Nabi menyebutkan diangkat naik ke dunia?
Demikian pula Isa ibn Maryam. Tadi saya menjelaskan bahwa Isa itu diangkat. Ini mutawaffika wa rafiuka. Akulah ya Isa yang mewafatkan engkau dan mengangkatmu ke langit. Makna mewafatkan di sini bukan mati. Seperti ketika kita bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang Dia telah membangkitkan kami sebelumnya Dia mematikan kami. Kalimat mati di sini bukan mati yang sejati, maksudnya ditidurkan. Maka Allah mewafatkan Isa, diangkat naik ke langit. Allah ini mutawaffika wa rafiuka, aku yang mematikanmu dan yang mewafatkanmu dan mengangkatmu ke langit. Kalau begitu apa faedahnya ayat mengatakan diangkat ke langit? Seandainya Allah itu ada di hati, seperti perasaan sebagai orang. Dan itu jelas pendapat yang batil, keliru. Sangat amat keliru. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bahkan jawaban Rasulullah kepada Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini lelaki yang menjadi cikal bakal pemikiran Haruriyah. Di saat dia memprotes Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat membagikan aturan masa perang, dia menganggap Nabi tidak adil, lalu dia berkata, "Iqdil Muhammad." Bersikap adil hai Muhammad. Maka Nabi marah. Kalau Nabi saja disuruh dikatakan kepadanya bersikap adil hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak adil. Lah kalau Nabi saja dituduh tidak adil, siapa lagi yang selamat dari lisan orang yang tidak ada? Makanya Bapak perhatikan, saudara kaum muslimin perhatikan, orang Haruriyah, orang Khawarij, jika Nabi saja tidak aman dari apa yang mereka katakan dengan berkata adil hai Muhammad, apalagi selain Nabi, gampang mereka mengajarkan. Para sahabat dikatakan kafir oleh mereka, biasa. Utsman dikafirkan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikafirkan oleh orang Haruriyah. Sekarang kita lihat banyak kaum muslimin selain kelompoknya dikafirkan oleh mereka. Sampai pemerintahan yang mungkin karena kebodohan pemerintah ini, ketidaktahuan mereka tentang hukum Allah, lalu mereka terpaksa melaksanakan hukum selain hukum Allah, langsung dikafirkan. Enggak selamat dari lisan mereka. Ketika itu, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ana ta'manuni wa ana amin man fis sama." Apakah kalian tidak mempercayai diriku, sedangkan aku dipercaya? Wa ana aminu man fis sama. Sedangkan aku ini dan yang ada di langit saja percaya padaku. Aku dipercaya oleh Allah yang ada di atas langit. Nabi mengatakan fis sama. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa Allah ada di atas langit. Ibnu Abil Is rahimahullah berkata, ketinggian Allah itu maha tinggi tempatnya dan zatnya, di samping ditetapkan melalui Quran dan Sunnah, juga ditetapkan melalui akal dan fitrah. Akal manusia dan fitrahnya manusia, seperti yang tadi saya jelaskan Bapak. Jadi tidak seorang pun dapat memungkiri tentang hal ini dengan mengatakan bahwa hatinya itu berpaling ke arah kiri dan ke kanan dan ke bawah ketika dia berdoa. Lihat, orang berdoa itu pasti hatinya menuju ke atas langit. Sebodoh apapun manusia tentang agama, kalau dia berdoa pasti hatinya ditujukan ke langit. Gak mungkin ditujukan ke sebuah tempat A, tempat B, tidak. Seandainya ada orang sholat menghadap ke Ka'bah, berdoa di Masjidil Haram menghadap ke Ka'bah, akan tetapi hatinya tidak mungkin ke Ka'bah. Hatinya itu ke langit. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, binatang-binatang di masa Umar bin Khattab, ketika terjadi paceklik, mereka itu menengadahkan kepala di langit. Dan para ulama mereka berdoa memuji Allah agar hujan itu turun. Dan memang kalau bukan karena hujan, kalau bukan karena binatang-binatang ternak, dan karena banyaknya maksiat manusia, kalau bukan karena binatang ternak ini, Allah tidak turunkan hujan untuk mereka agar mereka tetap makan dan minum. Nah itu fitrahnya binatang mengakui. Kita bangun tidur merasa kita telah berbuat kesalahan, tidak pernah nafas kita ketika berdoa mengangkat kepala kita, ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, apa kesalahanku? Tolong tunjukkan kepadaku agar aku bisa bertobat kepadamu. Kan begitu. Selalu mengarahkan. Wallahu a'lam bishawab. Masuk dalam
bab ini juga saudara kaum muslimin rahimani wa Allah, termasuk sifat Allah dan arsy-Nya Allah. Ahlus sunnah meyakini Allah itu punya arsy dan dia merupakan makhluk yang paling besar di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Arsy itu lebih besar daripada langit dan bumi. Arsy-Nya Allah Azza wa Jalla di atas langit. Bagaimana arsy-Nya Allah? Pertanyaan seperti ini keliru yang bertanya. Pertanyaannya salah maka nggak perlu dijawab. Karena ini perkara gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Sama seperti manusia bertanya, gimana surganya Allah? Kita katakan surga itu ada buahnya, ada anggurnya, ada air yang mengalir di dalamnya, ada 4 mata air berupa khamar, berupa madu, berupa susu dan berupa air yang tidak ghairu asin, yang tidak berubah baunya. Lalu kita bertanya gimana bentuknya? Ya kita katakan belum bisa dilihat di dunia. Dan kita tidak mengetahuinya. Karena ini perkara yang gaib. Allah masih bertanya gimana bentuknya arsy Allah atau kemudian digambar, maka orang disebut dengan mutasyabih. Atau musabbihan. Apa? Musabbihan. Kelompok yang menyerupakan Allah dengan sifat-sifatnya Allah itu dengan makhluk, tidak benar. Nah, ketika kita katakan bahwa Allah itu ada di langit, kita juga mengatakan bahwa Allah itu punya arsy. Arsy-Nya Allah itu dikatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 116, "Fa ta'alallahul malikul haqq." Maka maha tinggilah Allah, Raja yang sebenarnya. La ilaha illahu. Tidak ada yang boleh diibadahi mana kecuali Dia. Rabbul arsyil karim. Dialah Rabb yang menguasai arsy yang mulia. Arsy yang mulia. Islam Ahlus Sunnah meyakini Allah itu memiliki arsy. Di dalam surah Al-Baqarah mengatakan Dzul Arsyil Majid. Dialah Allah yang memiliki arsy lagi maha mulia. Bila seorang muslim mengalami kesulitan, kita tahu Rasulullah SAW mengajarkan doa. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada ilah yang bisa diibadahi dengan hak kecuali Allah yang Maha Agung lagi Maha Santun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Dialah Allah, Rabbnya arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Dialah Allah, Rabb yang menguasai langit wal ardi dan juga bumi. Wa rabbul arsyil karim. Dan Dialah Rabb yang menguasai arsy yang mulia. Kalimat ini jelas, arsy-Nya Allah ada. Arsy tempat di mana Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atasnya. Arsy tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan tegas, Allahu fis sama. Allah itu berada di atas langit. Kemudian beristiwa di arsy-Nya Allah Ta'ala. Baik. Contoh yang lainnya dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Rasulullah berkata, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa." Bila engkau meminta kepada Allah Ta'ala, mintalah kepada Allah surga yang paling tinggi yaitu Firdaus. Fa inna wasatul jannah. Sesungguhnya Dialah surga yang paling utama. Wa 'alal jannah, yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman. Di atas surga Firdaus itu arsy-Nya Zat yang Maha Pemurah. Berarti arsy Allah itu ada. Sehingga sana yang memiliki kata para ulama disebutkan di dalam kitab Syarh Aqidah Tahawiyah. Arsy itu singgasana yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh para malaikat, menyerupai kubah bagi alam semesta. Arsy juga merupakan atap seluruh makhluk, tapi tidak bisa dibayangkan di mana bentuknya. Ini gaib bagi kita. Bukti bahwa arsy itu dipikul oleh malaikat, bahkan dalam riwayat yang sahih ditegaskan, "Udhina li an muhaddisan malakin min malaikatillahi min amalatil arsy. Inna ma baina samawati udhu
telah diizinkan bagiku, kata Nabi, untuk bercerita tentang sosok malaikat. Di antara malaikat-malaikat Allah, min malaikatillahi min hamalatil arsy. Di antara malaikat-malaikatnya Allah itu ada malaikat yang ditugasi untuk memikul arsy-Nya Allah. Gimana sih malaikat yang bertugas memikul arsy-Nya Allah ini? Pertama, sebelum kita jelaskan, ini menjelaskan lagi bahwa Allah punya arsy. Arsy-Nya dipikul oleh malaikat. Gimana sifatnya malaikat yang memikul arsy-Nya Allah itu? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma baina syahmati udhuni ila atiqihi." Jarak antara dua telinganya sampai ke bahunya. Maksudnya telinga itu, saya bukan mengatakan malaikat Allah itu telinganya seperti ini, tidak. Tapi kita paham namanya telinga. Jadi jarak antara telinganya malaikat dengan bahunya malaikat, saking besarnya malaikat ini, kata Nabi, masiratu sab'i mi'ati amin, sejauh perjalanan 700 tahun. Jarak antara telinga dengan bahunya itu sejauh perjalanan 700 tahun. Berarti sangat besar. Apalagi arsy-Nya, apalagi zat yang ada di atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hadis yang lainnya dikeluarkan dari oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Jabir bin Abdullah yang berkata, "Mas samawati sab'u fil kursi." Perumpamaan langit yang jumlahnya 7 dibandingkan dengan kursinya Allah, itu kursinya ya, belum arsy. Illa kahalqatin mulqatin di ardin falatin, melainkan cuma seperti sebuah cincin yang jatuh atau dilemparkan ke padang yang luas. Wa qadul arsy al-kursi kafat ditilkal falati ala tilkal halaqah. Ala tilkal halaqah, kata beliau, bahkan perbandingan besarnya arsy Allah dengan kursinya Allah seperti keunggulan padang sahara yang luas itu atas cincin tersebut. Masya Allah. Lihat langit dibandingkan kursinya Allah seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Demikian pula kursinya Allah dibandingkan dengan arsy Allah itu cuma seperti cincin yang jatuh di padang pasir. Hadis itu juga menunjukkan bahwa arsy itu ada, kursi Allah itu ada, dua-duanya makhluk ciptaan Allah Taala. Adapun tentang kursi, jelas ayat kursi yang membaca wasi'a kursiyus samawati wal ardh, luasnya. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh, luasnya kursi Allah itu meliputi luasnya langit dan bumi. Sa'id bin Jabir mengatakan bahwa Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Beliau berkata, al-kursi, kursi itu maudhi'ul qadamain, itu tempat, dia merupakan tempat kakinya Allah, tempat Allah meletakkan kaki. Ini juga perlu diimani, Bapak. Kursinya Allah itu tempat Allah meletakkan kaki. Jangan dipikirkan kakinya Allah kayak apa, bentuknya seperti apa. Pertanyaan seperti ini pertanyaan yang bid'ah. Karena nggak pernah sahabat-sahabat Nabi ketika mendengar ucapan ini lalu bertanya kira-kira kakinya Allah kayak apa, nggak ada. Maka pertanyaan yang mengatakan kakinya Allah itu bagaimana, ini pertanyaan yang bid'ah. Dan Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Lalu kata beliau, wal arsy la yaqduru qadrahu illa Allah Ta'ala. Sedangkan arsy Allah tidak ada yang dapat mengetahui ukuran besarnya melainkan hanya Allah Ta'ala. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Wallahu a'lam bishawab. Imam At-Tahawi mengomentari tentang masalah ini. Allah tidak membutuhkan arsy dan Allah juga tidak merasa butuh dengan apa yang di bawahnya. Tapi Allah menguasai segala sesuatu yang ada, dan Allah menguasai apa yang ada di atasnya. Yani Allah menguasai sesuatu dan apa yang ada di atas sesuatu tersebut, dan Dia tidak memberi kemampuan kepada makhluknya untuk mengetahui segala sesuatu. Maksudnya bukan berarti Allah butuh kepada arsy, Allah butuh kepada kursi untuk meletakkan kaki, tidak. Semua itu makhluk yang butuh kepada Allah Taala. Cuma kita mengimani Allah itu bersemayam di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kata Allah. Zat yang Maha Pemurah itu di atas arsy Dia bersemayam. Ya, kita imani. Bagaimana bersemayamnya hanya Allah yang tahu. Bagaimana cara Allah meletakkan kakinya hanya Allah yang tahu. Kalau kita menjawabnya dengan akal kita, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau ada yang berkata, kalau Allah mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy, berarti Allah menyamakan dengan makhluknya. Kita katakan seperti kaidah-kaidah yang
nama sesuatu tidak menunjukkan hakikat yang sana. Si fulan berkata Abdurrahman duduk di atas kursi. Kemudian sekarang berkata Abdullah juga duduk di atas kursi. Apakah serta-merta kita katakan duduknya Abdurrahman sama dengan duduknya Abdullah? Kan tidak. Itu makhluk dengan makhluk. Apakah bersemayamnya si fulan dengan si anak di atas dipannya sama? Tidak. Itu makhluk dengan makhluk. Maka bagaimana bersemayamnya Allah? Wallahu a'lam. Allah tidak jelaskan. Nabi tidak terangkan. Tapi Nabi menjelaskan Allah bersemayam. Bagaimananya tidak dijelaskan. Nabi menjelaskan, Allah menjelaskan kursinya Allah, letakkan daripada kakinya Allah. Tapi bagaimana bentuk kaki dan kursinya Allah tidak ada yang tahu. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dia berkata bahwa Allah menciptakan arsy bersemayam di atasnya. Bukan karena Allah butuh dengan arsy, tapi Allah mempunyai hikmah sendiri tentang hal itu. Yang perlu kita catat, tidak semua hikmah harus diketahui oleh manusia. Kadang ada yang diberitakan Allah tentang hikmahnya itu kemudian kita tahu. Kadang ada yang disimpan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah kemudian Allah akan tunjukkan kepada manusia. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di sini, saudara kaum muslimin rahimani Allah, penjelasan tentang sunnah itu menjadi penjelas atas isi Al-Quran yang berbicara tentang sifat dan nama-nama Allah. Dan sifat Allah itu tauhidiyah. Kita terangkan seperti Nabi menerangkan, kita terangkan seperti Allah dan Rasulnya menerangkan. Tidak boleh menambah dan tidak boleh menguranginya. Tugas Ahlussunnah mengimani, mempercayainya, dan sekaligus bantahan kepada kelompok yang berkata Allah ada di mana-mana, atau kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bersemayam di atas arsy-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.